Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita kembali hari ini beribadah pada Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan telah makin mendalam kepada kita. Tapi begitu juga dengan kita, biar kita semakin setia pada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau awal ibadah kita pagi ini. Tapi sebelumnya kita ambil saat teduh. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa ku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan naikkan doa syukur kita pagi ini, tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dan pujian yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah,
Saya minta dengan penuh kasih itu ini doa syukur kita hari ini. Haleluya. Sekalipun pohon ara ada cita-cita Bapak Ibu, mari kita berdiri Berkenankanlah Tuhan, pagi ini kami datang bersembah jujur di hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu dari hari lepas hari hingga sampai minggu ini kami bisa datang di hadirat-Mu bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, Tuhan yang baik, sungguh teramat baik dalam kehidupan kami, selalu memelihara kami, memberkati kami, baik memberkati kesehatan kami, memberkati rezeki kami, memberkati kekuatan kami. Tuhan, semua itu atas anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami berkumpul untuk memuji menyembah Engkau dan akan menerima firman-Mu. Tuntun kami dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir di sini Tuhan, yang masih dalam perjalanan Engkau tuntun Tuhan hingga sampai ke tempat ini dengan selamat. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau beri kesembuhan. Yang sedang menjauh dari-Mu Tuhan, Engkau tarik dengan ikatan dari kasih-Mu agar bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, yang dalam kesusahan Engkau memberi jalan keluar, yang dalam pergumulan Engkau menjawab apa yang dia kesukarannya. Terima kasih Tuhan. Segala ucap syukur pagi ini kami serahkan padamu. Saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan, Engkau selalu membuka hati kami, memberkati kami agar kami mengerti apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami, agar kami mengerti firman-Mu dan kami bisa memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami dan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami hari ini kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan, maka persiapan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan pujian lebih dalam yang menyembah.
ini, kami boleh hadir di tempat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan kepada kami. Pakai kami Tuhan, kami menyampaikan firman-Mu, kami ingin belajar firman-Mu, kami ingin memateraikan firman-Mu ke dalam kehidupan kami hari pas hari. Bagi sidang jemaat-Mu yang akan menerima firman pada saat ini, Tuhan juga pakai mereka, persiapkan hati, jiwa, pikiran, kekuatan kami semua untuk menerima firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berdiri kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi yang agak setengah dingin gimana? Tapi puji nama Tuhan kita dalam keadaan sehat semua. Bapak dan Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Amsal pasal 16 ayat 25 sampai dengan 26. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Puji nama Tuhan. Di saat ini pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya. Tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang harus membuat kita sehat, hal-hal yang harus membuat kita bersih, hal-hal yang membuat kita terjaga dari COVID-19. Saya yakin di sini sudah hampir semua sudah vaksin ataupun imunisasi. Ya, mungkin ada yang Astra, mungkin ada yang Sinovac. Itu kita lakukan untuk apa? Apa mergo kita itu pengennya nanti kalau kita nge-mall itu boleh. Ada itu sebagian seperti itu ada. Karena apa? Mau naik kereta sekarang juga ditanyakan vaksin. Dulunya waktu pertama-pertama banyak warga masyarakat itu yang takut mau diimunisasi. Nah, setelah ada kalau tidak ikut imunisasi, bentuk bantuan apapun tidak akan diklaim. Wes, goyah. Mereka goyah, pengennya, waduh lah, aku kok gak oleh bantuan niki, aku kok gak iso ngomol, aku kok gak iso dolan ning ndi. Akhirnya mereka berbondong-bondong mencari vaksin di mana-mana, imunisasi di mana-mana. Ada yang bahkan karena kebutuhan, misalnya ini yang mau nikah, itu juga sekarang ditanya sudah vaksin atau belum, sudah imunisasi atau belum. Nah, dengan demikian kita itu sudah terbiasa hidup bersih dan sehat. Seperti sekarang ini, panjenengan semua sudah pakai masker. Dan saya yakin panjenengan semua di rumah pun juga menerapkan seperti itu. Jangan kalau keluar saja ya, di rumah pun kita harus menerapkan. Apalagi panjenengan yang di rumah itu ada anak atau bahkan cucu. Mari kita sebagai orang tua memberi contoh kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menegur anak-anak kita, "Dek, ayo cuci tangan." Tetapi kita yang dewasa habis dari pasar, mungkin dari pasar atau dari mana, kita tidak cuci tangan, wis buka jajan. Nah, itu. Jangan sampai kita itu ditegur oleh anak cucu kita. Lalu sampean yo enggak gak cuci tangan, aku kan cuci tangan. Nah, itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin
panjenengan di dalam kehidupan hari lepas hari, ada 3 hal yang harus panjenengan pelajari ataupun harus panjenengan ketahui. Dengan firman Tuhan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Semua saya yakin, bahkan saya pun pernah berbohong. Iya Pak ya? Iya. Bahkan di dalam keluarga pun ada yang berbohong, katanya, wah aku lo meliduk dige kebaikan. Yang namanya bohong tetap bohong. Ya, itu namanya bohong. Tetapi itu sudah apa ya namanya, rahasia umum, kayak oh itu meliduk dige api rapopo. Tapi saya secara tidak sadar kita itu juga tetap berbohong. Bahkan suami dengan istri sering itu, kalau suami sama dengan istri demi kebaikan itu sering, saya yakin sering, karena saya juga mengalaminya. Apa tujuannya kita berbohong untuk kebaikan? Misalnya bisa Kak Sinam, terus bapak tanya, bisa mau sinam aku, padahal bisa belum sinau. Terus Ibu Maria bilang, wes, nah bohong apa tidak? Bohong kan? Karena apa? Takut kalau nanti bisa dimarahi bapaknya. Itu juga namanya juga bohong. Dan bohong di sini sama dengan hanya dengan berdusta. Awal dia nyangkal, Bu Maria, kamu tahu? Di desa ini seneng tak? Gak dapat honor, seneng kok gak? Seneng aja, padahal di dalam hati seneng piye aslinya aku juga kesal. Itu sama juga kita berbohong, berdusta. Nah, kalau kita berbohong satu, berbohong hari ini, berbohong besok, berbohong besoknya lagi, tambah bohongnya banyak. Tetapi kalau kita berbohongnya sakit, gak bohong. Tapi kalau berkumpul, numpuk, bahkan berulang-ulang setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun, bisa mengakibatkan diri kita sendiri yang rugi. Kenapa saya bilang begitu? Berbohong kok rugi? Kenapa? Kita jadi kayak stres sendiri. Apalagi kalau kita tidak pernah melakukan bohong, pasti kita akan merasakan hal-hal yang resah. Mesti resah. Di dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya asupan gizi yang jasmani, asupan gizi. Bahkan saat ini kita harus mengkonsumsi juga yang namanya vitamin, entah itu vitamin C, entah itu vitamin B, entah itu vitamin D, ataupun vitamin-vitamin yang lain. Demikian juga dengan hati kita, jiwa kita, rohani kita membutuhkan yang namanya asupan gizi, yaitu firman Tuhan. Di dalam kehidupan hari lepas hari, mari kita bawa hati kita untuk kita latih diri kita selalu merindukan firman Tuhan itu, agar Tuhan menambahkan hikmat bijaksana ke dalam diri kita, sehingga kita tahu kalau kita merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tahu kemana arah Tuhan membawa kita ke depan. Kalau di mana kita di dalam kehidupan kita mungkin ada di antara kita yang sering berbohong, sering berdusta, mari kita bawa diri kita untuk beribadah dengan Tuhan. Beribadah di sini bukan berarti hanya beribadah di gereja, tetapi yang lebih inti lagi,
beribadah, berhubungan langsung dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari kita. Mungkin sulit, apalagi kalau di dalam keluarga itu ada kesibukan yang mungkin ada yang pagi ke sana, sore ke sana, malamnya ke sana. Tetapi dengan kita belajar melalui diri kita sendiri dulu, kita akan memberikan teladan, kita akan memberikan contoh untuk keluarga kita. Kita berdoa, kita sempatkan hati kita, jiwa kita, waktu kita hanya sejenak. Tuhan tidak ingin kita melaksanakan ibadah dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan itu lama-lama, tidak. Tuhan hanya ingin waktu sejenak, sebentar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Apa tujuan firman ini? Tuhan, kenapa saya kok membaca pas buka? Kenapa saya harus buka ini? Mari kita berdoa. Tuhan, kenapa saya harus buka ini? Tolong tunjukkan Tuhan, apa tujuan Tuhan? Orang yang sering berbohong ataupun berdusta di dalam kehidupannya, atau bisa juga disebut secara kasar itu menyangkal. Aku ora tahu menuhi. Kok enggak, aku ora. Bu, nyun sewu monggo dalem. Oh sampun, nggih sampun tak nembe mawon. Padahal cik kosong. Itu sama juga kita berdusta dengan diri kita sendiri. Mari kita melatih diri kita untuk tidak berbohong. Mari kita latih diri kita untuk beribadah dengan Tuhan. Kita belajar untuk mendengarkan apa kata Tuhan, suara Tuhan, suara Roh Kudus untuk kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di saat hati kita luka, saya yakin panjenengan banyak yang mengalami krisis, bahkan itu krisis, tidak tahu, krisis ekonomi, mungkin krisis tentang kesehatan, mungkin krisis tentang pekerjaan, ataupun krisis-krisis di dalam keluarga dan krisis-krisis lainnya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, undang Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dengarkan suara Roh Kudus untuk kita. Yang kedua, di saat kita, hati kita, kalau tadi kita mengalami krisis, datang pada Tuhan, tunjukkan Tuhan, aku itu mau diajak kemana, aku itu mau kau ajak kemana Tuhan. Tetapi yang kedua, di saat kita tidak mengalami hal-hal yang krisis, pertama tadi kita melatih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, latih diri kita untuk mendengarkan suara orang lain. Suara orang lain ini tentunya bukan sembarang orang. Nanti kalau ada orang misalnya orangnya itu sesat, bilang, Bu, monggo Pak, monggo nek pengen jenengan pengen sukses ngetung monggo. Jenengan namung beto ayam panggang kalian. Terus kita percaya, kita melaksanakan, bukan yang seperti itu. Mendengarkan suara orang ini maksudnya mendengarkan suara orang yang kita anggap sepuh di dalam hal rohani. Ya mungkin teman kita yang kita anggap lebih dewasa dalam rohani. Mungkin juga saudara-saudara kita yang lebih dewasa di dalam rohani. Tidak kalah penting juga kita mendengarkan terutama apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta ataupun Ibu Pendeta kita.
melatih diri kita untuk mendengarkan orang lain berbicara kepada kita. Tentunya di saat ini kalau kita tidak ada masalah, wis juga saya berdoa nyampo aku aku juga ada masalah. Bukan seperti itu. Pada saat tidak ada masalah, tidak ada krisis, bawa diri kita berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk mengirimkan orang-orang yang bijaksana tadi. Jadi tidak underdog. Jadi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin mendengarkan, saya ingin curhat. Saya ingin curhat selain dengan Engkau Tuhan, saya ingin curhat dengan orang. Siapa ya Tuhan? Tolong Tuhan, tunjukkan orang itu untuk bisa berbicara dengan saya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, dengarkan hati kita juga. Latih diri kita untuk mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ini yang sering menjadi sandungan kita. Iya Pak ya? Pasti iya. Kenapa saya bilang seperti ini? Misalnya, Tuhan, saya ingin sepeda motor. Tuhan, saya mau beli sepeda motor. Tapi saya tidak punya uang. Karena saya pengen sepeda motor. Soalnya tetangga saya itu punya sepeda motor baru. Berarti ini tujuan kita beli sepeda motor kenapa? Karena ini kan tonggo gue duwe sepeda motor, aku tak tahu. Kita berdoa, Tuhan, aku pengen sepeda motor, gue tonggoku duwe motor baru. Berarti itu keinginan yang seharusnya tidak kita sampaikan pada Tuhan. Mempengen sepeda motor bukan karena aku pengen nek ning gereja ben gak montel. Bukan. Mumpun nek ning gereja ben gak numpak angkot. Itu kan sudah beda lagi. Tetapi kadang kita kalau berbicara seperti itu, kadang kita itu lupa. Oh, Tuhan itu menghendaki aku kudu duwe motor. Tuhan menghendaki kudu duwe motor. Padahal kita belum berdoa kepada Tuhan, belum meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Saat ini misalnya kita pengen sepeda motor Tuhan. Terus tapi Tuhan kayaknya memberi jalan lain. Tapi Tuhan, aku ini pengen sepeda motor, panggah gitu. Nah, itu yang saya katakan yang menjadi batu sandungan. Karena apa? Apa yang kita ucapkan pertama kali yang mendengar itu juga diri kita sendiri. Karena yang paling dekat dengan mulut kita itu telinga kita. Jadi apa yang kita ucapkan mesti langsung diterima. Oh iya, aku kan baru mengucap nih. Gitu. Tetapi mari kita belajar untuk mengucapkan sesuatu itu hal-hal yang membangun diri kita, membangun rohani kita. Jangan kata-kata yang membuat diri kita down, membuat diri kita jatuh, membuat kita malah pesimis, minder. Tidak jarang kita juga mengatakan hal-hal yang minder. Misalnya, Bu, besok tolong panjenengan liturgi. Pak, kalau benar sakit. Nah, kalau sekali kita mengucapkan pulau betul sakit, lagi Pak, kalau ikut dari sakit, itu kata yang membuat diri kita akan semakin ciut dan ciut. Jadi sekali lagi, mari kita dengarkan suara kita, tetapi mari kita juga belajar agar kita mengucapkan sesuatu itu yang membangun diri kita. Yang pertama tadi, kita mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, mendengarkan orang lain. Yang ketiga, mendengarkan suara kita sendiri.
Yang berikutnya, bagaimana kita bijak menerima apa yang kita katakan pada diri kita sendiri. Kadang kita langsung percaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Di dalam kehidupan hari lepas hari, kadang kita sebagai orang tua itu sering mengucapkan hal yang membuat kita itu marah. Anak-anak kita melakukan hal sedikit pun, misalnya deh, ayo nggak sih setor. Baru kata setor itu, kadang kita pugel di konsinau orang yang itu ya. Mari kita belajar untuk menerapkan hal tadi, tidak berbohong kepada anak kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, pas ini jatuh murah marit, kita tonton sama anak kita. Terus kita, Dek, ini pembawaan atau Dek? Memang kamu Bu, apa ambruk, bocor, nyesewu, iya. Nah, jangan sampai seperti itu. Mari kita belajar. Terus akhirnya suatu saat, di saat dia melakukan hal yang kiranya nanti dimarahi orang tuanya, dia akan berbohong karena takut nanti dimarahi. Dek, tadi saya mengutahnya nanti siapa tadi air? Tidak tahu. Padahal anaknya. Karena apa? Dia takut nanti mesti dimarahi sama orang tuanya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Mari kita belajar di saat di lingkup keluarga kita untuk menjaga, untuk tidak berbohong dari hal-hal yang kecil. Sulit menurut saya, memang sulit. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan belajar untuk kita tidak berbohong. Firman Tuhan saat ini sungguh luar biasa. Saya terberkati sungguh-sungguh dengan firman ini. Yang berikutnya, ayat 26. Gara-gara lapar, seorang pekerja termotivasi untuk membanting tulang. Firman Tuhan yang ke-26. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Di saat firman ini saya baca, apa ya maksudnya? Ternyata sebagai anak Tuhan, mari kita memberi diri kita untuk kita rasa percaya diri. Nek panjenengan lapar, kira-kira lawe nopo? Wong enak mamil lawe nopo? Lesu, lapar. Nah, orang kalau lapar, meskipun di situ hanya ada nasi sama misalnya kerupuk, dia akan tetap makan, enak-enak saja. Tetapi kalau tidak lapar, iki malam. Masa anaknya cuma sego karo kerupuk. Tak grab, delala, tutup. Ya. Jadi kita kalau lapar, apapun yang ada di depan kita makan. Sama halnya dengan kita di dalam kehidupan hari lepas hari ini. Jangan sampai kalau kita misalnya ada pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang. Misalnya olimpiade, misalnya olahraga, lari atau apa, mesti ada yang kalah dan menang. Di saat kalah, mungkin aku mau kalah.
Jangan seperti itu. Kehendak Tuhan itu, maksud Tuhan dari firman ini adalah bahwa kita, kalau kita mengalami kekalahan, itu bukan hal yang wis sampai di situ, enggak. Tapi kita harus bangkit. Kita bawa hati kita. Wis aku wong dadi wong Kristen kok bolak-balik ngene, aku kok gak bisa ya. Kok panggang melarat ae. Tuhan tidak ingin itu. Tuhan ingin kita bangkit, kita bawa diri kita, kita bekerja. Kalaupun kita, misalnya kita di PHK, misalnya tidak ada pekerjaan, wis aku mau kerja, paling aku koyosan. Jangan seperti itu. Tuhan inginkan kita itu bekerja, kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan membangkitkan rasa percaya diri kita. Jangan kita pesimis, kita harus optimis bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahkan di saat kita terpuruk, bahkan di saat kita tidak memiliki apa-apa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua. Kita punya kalau saya orang sabar itu tidak ada, tapi ada kelebihan. Bukan orang sabar namanya, tapi bukan pasrah. Kalau pasrah itu kalau bekerja terus wis ben ngene wis engko wis ora iso wis pokoke sementing aku jangan. Beri motivasi kepada kita. Aku harus bisa, aku harus seperti ini. Jangan sampai aku tak ngene wis. Kalau seperti itu akan berhenti di situ. Berhenti. Kita tidak akan bertumbuh, tidak akan. Ada dua sabar. Sabar sebelum marah dan sabar setelah marah. Maksudnya dia sabar sebelum marah dan sabar setelah marah. Sabar sebelum marah. Kita tahu. Kita kan sudah tahu kalau anak kita misalnya kok angel. Kita kan belum marah sama anak kita, soalnya anaknya tidak ada, belum marah kan. Sabar di sini maksudnya seperti itu. Jadi kita harus bisa menerapkan, bisa memakai diri kita untuk sabar sebelum marah ini. Tentunya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Marah, apalagi kalau sudah marah habis berduduk terus berdiri jelek. Wes, ini mesti panas juga, mesti itu. Kalau duduk, misalnya duduk, terus ada penyangkalan, ada, ya kita berdiri, mesti enggak, mesti usahakan kita sebagai anak Tuhan kalau marah jangan sampai kita langsung berdiri. Biasanya fisik terus metu. Kalau kita berdiri seperti itu. Sabar setelah marah. Marah 1 menit lebih baik daripada marah 2 menit. Marah 1 hari lebih baik dari marah 2 hari. Sinten sing nate marah? Sedaya nate marah. Saya juga pernah marah. Tapi saya ingin berusaha kalau marah jangan sampai lewat dinone. Tapi wangel aja nih. Angel. Tapi kita harus belajar untuk sabar setelah marah. Mungkin di saat kita marah ada hal ketidakbijaksanaan yang kita lakukan. Ada hal-hal yang membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Ada hal yang membuat kita terpuruk. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan diri saya dan saya sampaikan kepada panjenengan bahwa saya terberkati dengan firman ini. Amsal 16 ayat 25 dan 26. Ada jalan
yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita beri diri kita untuk kita bisa memiliki hati yang bijaksana melalui satu, dengarkan firman Tuhan yang melalui hubungan erat kita dengan Tuhan tadi. Izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Yang kedua, izinkan orang lain yang panjenengan anggap orang itu dewasa di dalam rohani kita, rohani, untuk memberi kita mungkin nasihat, mungkin petunjuk, mungkin bisa diajak sharing dengan kita. Yang ketiga, dengarkan di saat suara kita sendiri berbicara tentang hal-hal yang positif. Yang berikutnya, mari kita memberi motivasi kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita pasrah tadi. Kita harus berusaha untuk kita mencapai di saat diri kita terpuruk, di saat kita mengalami masalah, di saat kita pun tidak mengalami masalah, tetapi kita tetap ada memiliki hati yang bijaksana. Yang berikutnya, yang kelima, mari kita belajar untuk sabar. Ujian untuk orang sabar itu sangat luar biasa. Ujiannya sangat luar biasa. Karena kalau kita meminta Tuhan untuk kita sabar, pasti ada ujian harus kita lalui. Kadang kita tidak tahu kalau itu ujian untuk kita sabar. Tetapi melalui kehidupan hari lepas hari yang kita alami di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan dimanapun kita berada, itu semua adalah ujian untuk kita. Sekali lagi, mari kita bawa hati kita untuk kita memiliki hati yang bijaksana, baik itu melalui dengan keluarga kita, baik itu dengan anak kita, dengan suami kita, istri kita, bahkan tetangga kita, ataupun rekan kerja, ataupun bahkan dengan jemaat yang ada di sini, ataupun juga teman-teman kita. Mari kita berdoa, kita bawa jiwa hati kita supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Amin. Firman Tuhan sampai di sini kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman Tuhan saat ini memberkati kami untuk kami memiliki hati yang bijaksana di dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, pakai kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, agar kami menjadi anak-anak yang membawa terang, anak-anak yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Sekali lagi Tuhan, berbicara kepada kami, agar kami Tuhan, Engkau berikan hati yang bijaksana. Ajarkan kepada kami, untuk kami selalu berhubungan intim dengan Engkau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman pada pagi ini. Meteraikan dalam hati pikiran kami supaya kami berhati bijaksana. Dan Bapa di surga, pakai membenarkan firman-Mu dalam pelayanan, dalam keluarga, pekerjaan, dimanapun, bahkan rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan akan
bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, campur tangan pimpin, presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat bawah, TNI Polri yang mengelola bangsa ini, dan juga tenaga medis seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga semua boleh jalan dengan baik. Bahkan semua elemen bangsa ini saat sepikir memajukan bangsa Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terlebih kami serahkan kegiatan Pekan Olahraga Nasional yang ada di Papua, kami serahkan supaya semuanya berjalan baik. Ya Tuhan, hanya kuasa-Mu, Roh-Mu, sehingga ya Tuhan Yesus semua elemen bangsa saat sepikir ya Tuhan Yesus untuk saling memajukan satu dengan yang lain ya Tuhan. Inilah Indonesia ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan segala puji hormat bagi nama-Mu, akan kasih Tuhan, pentahan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Allah yang punya berkat, kekuatan dan kuasa dan kasih di dalam Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah anugerah dan sejahtera, kekuatan dan kuasa-Nya melimpah atas Bapak Ibu, atas rumah tangga, pekerjaan, cita-cita masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pulanglah jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.